the full and complete purchase price dan jumlah total harga beli. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian para Masdaber yang masih setia di channel Masdab Indonesia. Jadi pada kesempatan video kali ini Masdab akan membahas hal yang sering kali ditanyakan oleh kalian para Masdaber, yaitu tentang dokumen yang namanya sales contract atau sales order ataupun sales agreement. Ya, jadi dokumen itu lumayan penting dan sering kali ditanyakan oleh kalian para Masdaber. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kalian wajib menyaksikan video yang akan Masdab jelaskan selanjutnya. Poin-poin tentang cara membuat dan cara memahami sales agreement atau sales contract. Karena videonya ini lumayan penting dan cukup panjang, Masdab membuat menjadi beberapa bagian. Jadi supaya kalian bisa memahami secara utuh, silakan ikuti video ini, baik yang part 1, part 2 ataupun nanti mungkin part 3, supaya kalian bisa memahami secara komprehensif. Dan untuk kalian yang mengikuti part 1, part 2 dan berikutnya sampai dengan selesai, kalian bisa mendapatkan format dari sales agreement ini atau sales kontrak ini pada akhir video setelah pembahasan tentang sales agreement ini selesai. Mari kita bahas apa itu sales agreement atau sales kontrak supaya kalian bisa lebih siap menjadi seorang eksportir. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber. Pada kesempatan video kali ini Masdab akan memberikan tutorial mengenai sales agreement atau sales contract atau sejenis letter of intent. Jadi pada prinsipnya sales agreement seperti ini dibuat sebelum buyer menerbitkan purchase order, ya. Jadi bagi kalian yang selama ini banyak bertanya, tolong dong diberikan contoh seperti apa sales agreement atau sales order dan lain sebagainya. Sekarang video tutorial ini Masdab dedikasikan untuk kalian para Masdaber yang masih merasa kebingungan tentang apa itu sales agreement. Supaya tidak berulang banyak pertanyaan yang serupa, Masdab sarankan kalian para Masdaber melakukan pencatatan mengenai poin-poin yang akan kita bicarakan berikut ini. Kalau para Masdaber perhatikan di layar sekarang, ini adalah salah satu contoh format dari sales agreement yang bisa para Masdaber jadikan rujukan. Jadi secara sekilas ilustrasinya atau formatnya atau editorialnya adalah seperti ini, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari atas sampai dengan ke halaman yang paling akhir. Jadi supaya kalian bisa mengikuti terus video-video tutorial di channel Masdab Indonesia, silakan sambil menyaksikan video ini bisa kalian berikan like, kalian share informasi mengenai channel ini kepada teman-teman kalian sesama penggemar kegiatan ekspor. Dan tentu saja untuk bisa berkonsultasi kalian wajib menjadi subscriber dari channel Masdab Indonesia. Baiklah, segera kita mulai pembahasan tutorial sales agreement khususnya untuk kegiatan-kegiatan ekspor seperti yang Masdab tekuni. Kalian bisa lihat di bagian yang Masdab highlight ini, ya, itu tertulis state of, ya, itu untuk asumsi bahwa
Pembuatan sales agreement ini dilakukan oleh negara yang memiliki negara-negara bagian seperti di Amerika. Nah, bagaimana kalau sales agreement ini dibuat di Indonesia? Yang dituliskan pada bagian state of itu diganti nama kota atau nama provinsi, diikuti dengan wilayah Republik of Indonesia. Misalnya Yogyakarta, Republic of Indonesia. Ya, jadi isinya adalah tempat di mana sales agreement ini kalian buat atau di mana berlakunya sales agreement ini. Jadi kalau pembuatnya adalah kita sebagai eksportir, maka kita akan menerangkan lokasi. Sebagaimana wajarnya kalau kita menulis surat, kita pasti menuliskan nama kota di mana surat itu kita tulis. Demikian pun pada sales agreement ini. Yang kedua, bisa diperhatikan lagi di sini ada ref atau reference. Ini kalau di kita itu bisa kita isi dengan nomor surat. Jadi nomor surat sales agreement ini, misalnya dalam bulan Januari ini perusahaan Anda sudah menerbitkan 5 sales agreement misalnya. Bisa aja ditulis contohnya nomor suratnya ya NO titik misalnya 005 garis miring SA sales agreement garis miring 1 Romawi bulan 1 garis miring 22 maksudnya 2022 ya. Ini contohnya yang harus kalian isikan pada bagian ref di sebelah kanan layar Anda. Kemudian di sini juga ada tulisan sales agreement ya. Ini adalah header atau judul dari surat yang kita bicarakan, yang akan kita buat. Jadi apa isi surat ini adalah sales agreement atau kesepakatan penjualan. Karena yang membuat adalah pihak eksportir sebagai penjual, makanya disebut sales agreement. Tetapi bisa juga surat sejenis ini dibuat oleh buyer, itu akan ditulisnya sebagai purchase agreement. Ya, prinsipnya sama. Kalau yang menerbitkan penjual ya sales agreement. Kalau yang menerbitkan adalah pembeli itu bisa disebut dengan purchase agreement. Prinsipnya ini masalah redaksional saja. Oke ya, ini bagian header atau bagian kepala surat yang akan kita bahas itu. Oke. Berikutnya sekarang bisa diperhatikan ya. Oke. Kata-katanya di awal, this sales agreement dalam kurung this agreement is entered into as of the 0D. Artinya bahwa surat kesepakatan ini mulai efektif sejak di itu tanggalnya. Jadi di sini nanti kalian mengisi tanggal berapa ya. Terus off-nya itu di sini diisi bulan berapa atau bulan apa, sebaiknya bentuknya tertulis ya, huruf bukan angka. Jadi misalnya bulan Januari ya ditulis Januari, jangan ditulis angka 1, nanti bisa membuka peluang untuk disalahgunakan. Terus yang berikutnya di sini 20 ini tahun 2000 berapa, kalau sekarang 2022 ya ditulis 2022 ya. Jadi isian setelah kata the itu otomatis adalah tanggal dari kapan surat agreement ini dibikin, day off-nya itu bulannya kapan dan tahunnya kapan ya. Prinsipnya pemahamannya sama. Terus by and among or between. Jadi surat kesepakatan ini dibuat mulai efektif sejak tanggal ini, bulan ini, tahun ini, oleh dan di antara ya. By and among between. Nah, di situ ya. Terus yang berikutnya di sini ada tulisan seller. Seller itu artinya pihak penjual, dalam hal ini adalah kita sebagai eksportir ya. Jadi bagian yang kosong ini
Yang ini adalah nanti dituliskan nama perusahaannya, identitas perusahaan eksportirnya, ya, namanya. Terus bagian bawahnya di sini nanti dilengkapi detail alamat, nama dan alamat, ya. Nama dan alamat ini harus ditulis sesuai dengan legalitas, ya, sesuai dengan legalitas yang kita miliki sebagai pihak eksportir, ya. Jadi kalau ini sudah, nanti baru kita bergerak ke baris berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah identitas dari sellers atau eksportir, kita masuk ke bagian data dari buyer, ya. Di sini dikasih dalam kurung S, itu diasumsikan kalau bayarnya tidak tunggal, ya, tapi ada beberapa buyer, ya. Sama pada bagian baris setelah tulisan buyer itu kita cantumkan identitas buyer sesuai dengan legalitasnya, bukan merek, ya. Jadi misalnya bisa saja perusahaan itu udah punya merek, tetapi yang dicantumkan bukan mereknya, melainkan identitas legal dari perusahaan buyer tersebut. Dan kemudian diikuti dengan keterangan alamat legal usahanya, ya, bukan alamat seperti yang mungkin tercantum di dalam website dan lain sebagainya. Nah, informasi mengenai legalitas buyer ini, kalau memang kita sudah memasuki tahapan serius untuk membuat sales agreement, bisa kita tanyakan langsung kepada pihak buyer. Jadi kita jangan main ngisi sembarangan, ya, karena identitas itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa bermain-main, apalagi surat ini adalah semacam surat perjanjian. Jadi satu huruf saja salah otomatis akan batal demi hukum, ya. Setelah itu ada keterangan di bawahnya seperti ini. Each seller and buyer may be referred into this agreement individually as a party and collectively as the parties. Jadi masing-masing pihak akan disebut sebagai pihak atau party, atau kalau dua-duanya yang dimaksud adalah disebut para pihak atau parties. Oke, ya, clear ya untuk mengenai identitas. Berikutnya kita masuk ke poin di bawahnya, yaitu poin yang pertama. Itu nomor 1, sale of goods. Artinya adalah penjualan produk, ya. Seller agrees to sell, ya, penjual setuju untuk menjual, and buyer agrees to purchase, dan buyer sepakat untuk membeli barang-barang berikut ini sesuai dengan jumlah dan harga, atau nanti disebutnya the goods. Nah, jadi nanti kalau pembicaraannya pada surat sales agreement ini, setelah ada detail ini akan disebut kemudian sebagai the goods, artinya jumlah dan harganya sudah ada, ya. Jadi pada kotak yang ada di sini, yang ini, nah ini itu diisikan detail produk yang dijual, ya, yang disepakati Anda jual, yang disepakati akan dibeli oleh buyer. Tidak perlu informasi produk lain yang tidak berkaitan dengan apa yang akan ditransaksikan, ya. Ada 3 kolom di situ. Yang pertama, description of goods. Itu artinya nama dari produknya apa, keterangannya apa. Misalnya ada kodenya, cantumkan juga kodenya dan keterangan namanya, ya. Ada berapa, kalau cuma satu item ya tuliskan aja satu item, kodenya apa, nama produknya apa, kalau perlu nanti materialnya apa disampaikan di situ
sedetail mungkin, semakin detail semakin bagus, supaya ke depan tidak menimbulkan permasalahan bila mana terjadi perbedaan persepsi antara pihak penjual dan pembeli, dalam hal ini antara seller dan buyer. Oke. Kolom kedua di sini itu quantity. Ya, quantity ini diisi jumlah barang yang disepakati untuk Anda jual, yang disepakati untuk dibeli oleh buyer. Ingat, pada quantity ini satuan penjualannya harus ditulis. Misalnya 10 pieces berarti ditulis 10 pieces. Kalau dia menjualnya sebagai set, ya 10 set. Ya. Jangan sampai hanya mencantumkan angka. Misalnya contoh seperti tempat Masdab kalau menjual basket itu set of 3 atau set 3. Kalau dicantumkan hanya angka 10, itu akan menimbulkan ambigu atau kebingungan. Jadi konsep pemahaman kita sebagai penjual menganggapnya sebagai 10 set, tetapi mungkin persepsi buyer akan melihatnya sebagai 10 pieces. Ya. Hati-hati dalam penulisan quantity ini. Kemudian di sebelahnya di sini price per unit. Nah, unit ini tadi merujuk pada pieces atau set. Jadi harga di sini kalau kita menulis kuantitinya itu 10 set, berarti asumsinya di sini harga jualnya per unit itu per setnya berapa, bukan per pieces yang Anda cantumkan. Jadi dua kolom ini, quantity dan price per unit, itu saling memiliki relasi yang kuat. Ya, dan pastikan kesepakatan mengenai kuantitinya itu satuannya apa, terus harga jualnya itu satuannya apa, nanti harus disampaikan dengan jelas. Oke. Terus berikutnya di bawah ini ya ada bagian other details, maksudnya kalau misalnya ada informasi tambahan lain yang tidak bisa dicantumkan dalam kolom-kolom di atas, bisa dituliskan pada bagian other details seperti pada layar yang sekarang para Masdaber lihat. Oke, setelah itu kita akan berlanjut pada poin kedua di dalam sales agreement. Yang poin kedua itu adalah purchase price atau harga pembelian. Ya, artinya di sini akan dibahas mengenai yang disepakati buyer itu harganya bagaimana dan seperti apa. Oke. Di sini ada tertulis buyer will pay to seller for the goods. Ya, the goods itu artinya merujuk pada tabel di atas. And for all obligation specified in this agreement, dan kewajiban-kewajiban lain yang tercantum di dalam kesepakatan ini. If any, bila ada ya, jadi kesepakatan-kesepakatan lain yang bila ada, as the full and complete purchase price, dan jumlah total harga beli itu. Jadi nanti dari kolom yang di atas tadi ini, kalian setelah itu akan tahu hasil akhirnya di sini ya, di bagian akhir itu nanti disalin the sum of sejumlah US dollar atau euro atau apapun mata uang yang akan digunakan untuk transaksi. Terus di sini Anda tuliskan total nilai transaksi yang akan disepakati ya. Jadi berdasarkan tabel di atasnya tadi itu kita masukkan totalnya di sini. Kemudian ada keterangan lagi di sini, unless otherwise stated, artinya bila tidak dinyatakan sebaliknya ya.
check one, cek ya, di situ ada kotak seller dan kotak buyer. Shall be responsible for all taxes in connection with the purchase of goods in this agreement. Jadi disuruh memilih salah satu seller atau buyer yang akan bertanggung jawab terhadap semua urusan pajak yang berkaitan dengan pembelian produk yang dicantumkan di dalam sales agreement ini. Bisa pihak ex-seller sebagai penjual yang menanggung semua pajak, atau pihak buyer. Jadi silakan dipilih salah satunya ya. Berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga mengenai payment atau pembayaran ya. Di dalam poin ketiga ini ada beberapa pilihan tentang cara dan kesepakatan untuk sistem pembayarannya bagaimana ya. Yang pertama itu ada pilihan send an invoice. Seller shall invoice buyer upon shipment of the goods. Jadi pihak seller akan mengirimkan atau menagihkan invoice kepada buyer setelah barang-barang tersebut terkirim ya, unless otherwise stated ya, kecuali dinyatakan sebaliknya. Pembayaran payment for the goods is due within, jadi pembayaran barang-barang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu within ya. Berapa hari di sini ditulis, misalnya Anda sepakat paymentnya itu 30 hari dari kapal berangkat. Jadi di sini misalnya payment for the goods is due within 30 days ya. Dari of the date seller's invoice, dari tanggal invoice, which date will not be before the date of seller's delivery the good. Jadi tanggalnya itu tidak bisa tanggal sebelum shipment terjadi. Jadi harus dihitung berdasarkan mulainya terjadi shipment ya. Jadi kita nggak bisa menagih dalam waktu 30 hari tetapi tanggalnya itu belum terjadi shipment. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Berkaitan dengan sistem penagihan invoice ini ada juga poin yang dibicarakan di sini, yaitu late fee atau biaya keterlambatan. Suruh milih ya. Ada yang pertama ini, a late payment fee will not be charged ya. Jadi tidak ada penalti karena keterlambatan pembayaran dari buyer. Atau pilihan kedua, bila buyer, if buyers fails to make a payment due under this agreement within, jadi bila mana buyer tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan berapa harinya dari batas waktunya, buyer agrees to pay ya. Buyer sepakat untuk membayar late payment fee, jadi semacam penalti keterlambatan. Itu jumlahnya berapa ditulis di sini, atau berapa prosentasenya dari amount due yang ditagihkan. Jadi bisa kita menyebutkan definitif jumlahnya berapa untuk penaltinya, atau berapa persen besaran penaltinya dari total yang ditagihkan ya. Terus pilihan payment yang kedua di sini according to a schedule. Jadi maksudnya pembayarannya itu disesuaikan dengan jadwal ya. Jadwal yang sudah disepakati, bukan dengan cara pengiriman tagihan, invoice tagihan ya. Payment for the goods will be by ya. Jadi pembayaran barang akan dilakukan dengan pilihannya ada cash, ada kredit atau debit, ada personal check, ada cek yang diterbitkan oleh accounting atau
pihak keuangan, atau money order itu seperti contohnya vessel internasional, kredit atau debit card itu dengan cara sistem pembayaran kredit card. Wire transfer itu artinya pembayaran bank to bank atau yang lain, misalnya Anda dengan sistem LC ya Anda tuliskan di sini sistem letter of credit ya, according to the following schedule, berdasarkan dengan jadwal berikut ini ya. Yang pertama, amount previously paid by the buyer ya. Jadi misalnya dibayar sebelumnya oleh buyer berapa, di sini nominalnya ditulis ya. Terus down payment ya, itu DP atau uang muka sudah dibayarkan berapa ya, atau payment of the goods berapa ya. Jadi kalau full payment itu berapa ya, misalnya nilainya $10.000. Terus misalnya di sini installment itu cicilan pembayaran, jadi bisa mungkin $10.000 itu dibayarkan selama 5 kali misalnya, berarti installmentnya ini di sini $2.000 on jadi di sini akan ditulis dalam hitungan berapa lama, misalnya 2.000 ini dibayarkan dalam waktu 1 minggu ya, sampai dengan itu nanti lunas ya. Jadi untuk poin mengenai payment ini harus benar-benar diperhatikan ya pemahamannya, supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman yang menyebabkan nanti terjadi keributan dengan pihak buyer. Poin keempat ya, setelah kita tadi menyepakati tentang cara pembayarannya bagaimana, sekarang pada poin keempat kita akan membuat kesepakatan tentang bagaimana cara mengirim order yang dipesan oleh buyer tersebut. Kalau diperhatikan di layar, kita memiliki beberapa pilihan ya. Jadi delivery, for delivery check one, artinya disuruh milih beberapa salah satu pilihan yang ada di bawah ini. Pilihan pertama di sini, seller will make the goods available for buyer pick up on or before. Artinya pihak penjual atau eksportir akan menyiapkan produk untuk bisa diambil oleh buyer pada tanggal atau sebelum tanggal ditulis di sini. Misalnya 31 Januari 2022 at the following address, pada alamat berikut. Ini tuliskan alamat di mana order tersebut bisa diambil oleh pihak buyer atau perwakilan yang ditunjuk oleh buyer ya. Pada opsi yang pertama ini, secara otomatis kita tahu bahwa harga jual kita itu basisnya adalah ex factory, karena barang akan diambil oleh pihak buyer atau pihak yang ditunjuk oleh buyer. Jadi pemahamannya pada opsi yang pertama ini, harga ex factory adalah harga produk yang sudah siap diambil oleh buyer. Artinya itu barang tersebut harus sudah di packing dengan standar shipment export. Jadi bukan hanya barangnya saja, tetapi barang plus packing ya. Jadi nanti pihak buyer atau perwakilannya tinggal mengambil barang itu sudah terpacking di tempat
yang kita tunjuk atau di kantor atau di gudang kita. Ya, itu opsi yang pertama dari kesepakatan pengiriman. Opsi yang kedua, seller shall ship the goods to buyer on or before. Jadi penjual atau eksportir harus mengirimkan barang, mengapalkan ya, ship, jadi mengirimkan dengan cara laut kepada buyer pada tanggal atau sebelum tanggal sama. Di sini kita isi kapan, tanggal, bulan, dan tahunnya, to the following address ya. Jadi bisa kita nanti mengirimkannya itu tujuannya supaya barang tersebut bisa segera dikapalkan ke alamat mana, misalnya yang ditunjuk, oh ke gudang dari forwarder atau ke pelabuhan atau kemana di situ ya. Jadi itu bisa dilakukan atau dipilih ya. Nah, terus berkaitan dengan delivery itu juga ada poin shipping cost ya. Nih ya, shipping cost itu diberikan pilihan ya. Satu, seller will pay for any shipping cost, artinya pihak penjual atau eksportir dia yang akan menanggung semua biaya kirim ya. Kalau seperti ini berarti nanti basis harganya itu adalah harga CFR atau CIF misalnya, tergantung kesepakatannya ya. Yang jelas bukan FOB ya. Nah, yang kedua, shipping cost itu akan ditanggungkan oleh buyer atau akan dibayar oleh buyer. Di sini ada beberapa opsi pemahaman. Kalau ditanggung oleh buyer harus diperjelas apakah semua biaya dari gudang kita keluar sampai diterima buyer ditanggung oleh buyer. Kalau misalnya harga dari gudang itu ditanggung oleh buyer biayanya, berarti itu dengan termin harga ex factory. Tetapi kalau yang dimaksud adalah hanya freight cost-nya saja, biaya kapalnya saja, berarti harga yang ditawarkan adalah harga FOB, free on board ya. Jelas ya mengenai shipping cost siapa dan bagaimana. Yang berikutnya poinnya adalah berkaitan dengan hak untuk melakukan pengecekan atau right of inspection ya. Di sini juga diberikan pilihan ya. Yang pertama pilihannya, it shall constitute an acceptance of delivery of goods once buyer has picked up the goods at the specified location. Jadi artinya bahwa bila mana buyer sudah melakukan pengambilan barang dari lokasi kita, otomatis diasumsikan bahwa buyer sudah melakukan inspek atau pengecekan atau dilakukan inspek oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh buyer ya. Nah, pilihan kedua itu diasumsikan sudah dilakukan inspek terhadap barang apabila buyer telah menerima produk tersebut di lokasi, di tempat buyer yang menyepakati. Artinya selama belum diterima oleh buyer berarti masih harus dilakukan inspek ya. Jelas ya yang berkaitan dengan poin keempat mengenai delivery atau pengiriman order yang dilakukan oleh pihak eksportir. Oke, poin berikutnya, poin kelima, yaitu
risk of loss atau risiko kerugian atau kehilangan. Ya. Jadi di sini title to and risk of loss of the goods shall pass to buyer upon. Jadi risiko kehilangan atau kerusakan atau kerugian akan dibebankan kepada buyer bila mana setelah suruh milih salah satu check one. Opsi yang pertama, ya. Jadi risikonya akan beralih sepenuhnya kepada buyer apabila pilihan pertama, shipment of the goods in accordance with this agreement. Setelah terjadinya shipment sesuai dengan surat sales agreement ini, ya, atau risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak buyer apabila sudah terjadi delivery atau pengiriman. Artinya mungkin setelah barang itu dikirim dari gudang kita ke gudang buyer, baru risikonya beralih kepada buyer selama sesuai dengan kesepakatan pada sales agreement ini, ya. Jadi poin 5 itu adalah mengenai antisipasi tentang siapa pihak yang menanggung risiko kerugian atau kehilangan. Poin ke-6, right of inspection. Jadi hak untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan. Ini juga diberikan beberapa pilihan, jadi harus memilih salah satu. Pengecekan kualitas, ya. Opsi yang pertama, no right to inspection. Tidak ada hak untuk melakukan pengecekan, ya. Jadi kapan itu ditiadakan hak untuk melakukan pengecekan? Bila mana sudah terjadi pengiriman barang atau saat buyer menerima atau mengambil barang tersebut pada lokasi yang sudah ditentukan. Jadi selama sudah beralih dari pihak seller atau eksportir kepada pihak buyer atau yang mewakili, itu buyer tidak diberi peluang untuk melakukan inspeksi atau pengecekan kualitas lagi. Opsi yang kedua, ya, buyer shall be allowed. Jadi buyer akan diizinkan untuk mengecek barang pada saat barang diterima, dan harus dilakukan within berapa hari, nah, jadi nanti yang di sini itu diisi jumlah hari, durasinya kapan. Jadi maksimalnya misalnya barang diterima pada tanggal 1, jadi dalam waktu 3 hari setelah tanggal 1 itu buyer masih diberi kesempatan untuk melakukan pengecekan kualitas, ya. In the event that buyer discover any damages, ya, bila mana pihak buyer menemukan adanya kerusakan, kekurangan, atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan produk tersebut, buyer akan memberitahukan kepada pihak eksportir atau seller dalam waktu berapa hari setelah barang diterima, ya. Specifying the basis for its claims, dengan secara spesifik menjelaskan dasar dari tuntutan klaimnya, ya. Failure to notify seller by such date, ya, ketidakmampuan buyer menyampaikan informasi tersebut dalam waktu yang sudah disepakati,
ya, akan dianggap bahwa buyer menerima kondisi barang seperti apa adanya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dikasih waktu durasi misalnya 3 hari, bila mana ada komplain dan lain sebagainya harus disampaikan. Kemudian misalnya buyer menyampaikan komplain pada hari keempat, itu tidak perlu dianggap karena sudah keluar dari kesepakatan. Artinya kalau disampaikannya pada hari keempat, buyer diasumsikan sudah menerima barang tersebut apapun kondisinya, ya. Terus in the event the goods are non-conforming, artinya bila mana kondisi barang tidak sesuai dengan yang disepakati secara kualitas, secara jumlah dan lain sebagainya, buyer may add its option. Jadi buyer memiliki beberapa opsi di bawah ini. Jadi buyer menemukan perbedaan, kerusakan dan lain sebagainya, buyer membuat laporannya dalam waktu sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian buyer memiliki opsi-opsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu buyer akan mengembalikan barang yang dianggap tidak sesuai kepada pihak penjual dan biaya pengirimannya ditanggung oleh pihak penjual atau eksportir, ya. Atau yang kedua, buyer mengembalikan produk tersebut, ya, kepada pihak eksportir, ya, dengan asumsi penggantiannya akan dikurangkan dari nilai order selanjutnya. Jadi misalnya nilai kerusakannya $100, nah $100 tersebut itu menjadi deposit buyer untuk order berikutnya, ya. Atau pilihan ketiganya, buyer akan mengembalikan produk tersebut dan pihak seller akan mengganti sepenuhnya sesuai harga pembelian buyer ini. Jadi ini merupakan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh pihak buyer bila mana terjadi klaim karena kualitas, jumlah dan lain sebagainya, ya. Jadi poin-poin tersebut di atas itu akan menjadi kewajiban pihak eksportir untuk memberikan penggantian kepada pihak buyer bila mana ditemukan barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi jumlah maupun kualitasnya. Oke, poin ketujuh yaitu poin yang membicarakan tentang jaminan atau garansi produk. Ya, di sini pun diberikan beberapa pilihan tentang kesepakatan yang bisa dilakukan dengan pihak buyer. Jadi yang pertama itu no warranties atau tanpa garansi, artinya secara tersirat dan tersurat buyer memahami bahwa pihak penjual itu menjual produk dalam kondisi apa adanya seperti saat dikirim, ya. Jadi bahwa buyer menerima kondisi barang as is atau seperti apa adanya, dan pihak penjual itu berhak menolak segala bentuk klaim yang diajukan oleh pihak buyer. Opsi yang kedua adalah ada garansi yang diberikan oleh pihak seller atau eksportir. Di sini disebutkan bahwa garansinya akan diberikan dalam jangka waktu yang terbatas. Jadi berapa hari? Di sini dituliskan berapa harinya, ya. Jadi selama berapa hari dari barang dikirim atau diterima, ya.
dibatasi dari tanggal date of delivery-nya, ya, bahwa kondisi barang itu bagus dan bebas dari kondisi-kondisi atau kerusakan-kerusakan yang sifatnya substantif atau major, ya. Jadi, dan garansi ini tidak berlaku apabila kerusakan diakibatkan dari kesalahan penggunaan, terus pengabaian dan lain sebagainya yang tidak disebabkan oleh pihak penjual, ya. Jadi garansi hanya selama jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan kondisi produk saat diterima, ya, bukan setelah digunakan oleh pihak buyer atau konsumen buyer, ya. Dan yang ketiga juga masih dibuka opsi untuk garansi produk secara spesifik. Misalnya kita memiliki kesepakatan tersendiri dengan buyer mengenai garansi, bisa kita tuangkan di dalam pilihan yang ketiga, yaitu other type of warranty. Jelas ya? Ya, terima kasih bagi kalian para Masdaber yang masih setia mengikuti vlog ini dari awal sampai dengan akhir. Ingat, ada beberapa bagian video yang akan Masdab upload yang membahas mengenai sales agreement atau sales kontrak ini. Jadi pastikan kalian tidak hanya menyaksikan satu bagian video saja, tapi sampai dengan bagian video yang lain hingga selesai. Untuk memberikan dukungan kepada channel ini, silahkan diberikan likes pada video ini dan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar bila ada yang dipertanyakan. Dan ingat, sekali lagi, format dari surat sales agreement atau sales kontrak ini hanya akan Masdab berikan kepada kalian yang menyaksikan sampai dengan selesai serinya. Jadi ada beberapa video, ya. Jadi formatnya tidak akan Masdab berikan sebelum pembahasan di video ini selesai sampai dengan mungkin part 2 atau part 3. Jadi supaya tidak ketinggalan, silakan di subscribe channel ini sehingga kalian bisa mendapatkan update video terbaru mengenai sales kontrak atau sales agreement ini. Sekali lagi matur nuwun, tetap jaga kesehatan dan salam Indonesia.